Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan merenung bersama-sama nih tentang sebuah tema yang dalam banget dari Injil. Ini semacam panggilan gitu, panggilan untuk bersih-bersih di tempat yang paling berharga, yaitu bait suci di dalam hati kita sendiri. Nah, kita mulai dari kutipan ini. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Jujur, waktu itu, kata-kata Yesus ini bikin banyak orang garuk-garuk kepala, bingung. Tapi, buat kita sekarang, ini justru jadi kunci loh. Kunci untuk ngerti apa sih bait Allah yang sejati itu. Oke, sekarang yuk kita coba flashback sedikit ke kejadian di bait Allah yang dicatat di Injil Yohanes. Di situ, kita lihat sisi lain dari Yesus yang mungkin agak kagetin kita. Sisi yang, penuh semangat dan ketegasan yang luar biasa. Coba deh, bayangin sebentar ada di sana. Suasananya pasti heboh banget. Yesus, dia bikin cambuk, terus ngebalikin meja-meja para penukar uang, ngusir pedagang-pedagang. Ini bukan sekedar gamuk biasa ya. Ini adalah tindakan cinta yang tegas. Dia mau mengembalikan kesucian rumah bapaknya yang udah mirip pasar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ini tindakan kebencian? Wah, jelas bukan. Sama sekali bukan. Justru, tindakan Yesus ini lahir dari cinta yang luar biasa besar. Semacam cinta yang cemburu, yang protektif banget buat ngejaga kekudusan rumah bapaknya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan relevan buat kita. Fokusnya tuh pindah. Bukan lagi soal bangunan fisik di Yerusalem, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih personal, jauh lebih dalam, yaitu bait suci di dalam diri kita masing-masing. Jadi, inti pesannya tuh begini. Cerita ini bukan cuma pelajaran sejarah. Bukan. Ini tuh cermin buat jiwa kita. Rasul Paulus juga ngajarin hal yang sama kan? Bahwa tubuh kita, hati kita, itulah bait Roh Kudus yang sesungguhnya. Coba kita lihat perbandingannya ya. Di satu sisi, ada bait Allah di Yerusalem, bangunan fisik yang dikotorin sama pedagang. Di sisi lain, ada bait Allah di dalam diri kita, ruang batin kita yang seringnya penuh sama kekhawatiran duniawi. Mirip kan? Dua-duanya sama-sama butuh dibersihkan oleh kehadiran Tuhan. Iya, sama persis kayak bait Allah itu, hati kita juga bisa jadi kayak pasar yang super rame, penuh sama pedagang-pedagang internal. Siapa aja mereka? Ya, ada kemarahan, keserakahan, cemas soal uang, pengen dipuji, ego, dosa. Wah, banyak banget. Dan semua ini bikin berisik sampai-sampai kita jadi susah dengerin suara Tuhan. Coba kita renungkan sejenak, pedagang mana ya yang paling berisik di hati kita sekarang ini? Oke, sekarang kita pakai sebuah analogi yang bagus banget nih untuk ngebantu kita ngerti gimana sih semua kekacauan batin ini ngaruh ke cara kita mandang dunia. Coba bayangkan, kita punya rumah yang jendelanya ketutup debu tebel banget. Di luar, mungkin ada taman yang indah, matahari cerah, tapi dari dalam, semua kelihatan abu-abu, suram, gelap. Nah, masalahnya di mana? Bukan di tamannya kan? Tapi di jendelanya yang kotor. Hati kita tuh persis kayak jendela itu. Nah, ini dia poin pentingnya. Keadaan hati kita itu ibarat kacamata yang kita pakai buat ngelihat dunia. Kalau hati kita keruh, penuh sama kekecewaan atau dosa, ya jangan heran kalau kita jadi susah ngelihat cinta dan berkat Tuhan yang sebetulnya ada di mana-mana di sekitar kita. Oke, terus gimana dong solusinya? Gimana caranya bersih-bersih ini? Nah, kita masuk ke bagian praktisnya sekarang. Pas banget kan? Kita sekarang lagi di masa Prapaskah. Masa Prapaskah ini sebetulnya adalah anugerah loh. Ini adalah waktu yang khusus disediain buat kita untuk, ya itu tadi, bersih-bersih batin. Waktunya buat refleksi, buat nata ulang lagi apa sih yang penting dalam hidup kita. Dan ini kabar baiknya teman-teman. Proses bersih-bersih ini bukan soal dihakimi atau dihukum. Sama sekali bukan. Yesus datang bukan buat marah-marah lihat kamar hati kita yang berantakan. Justru sebaliknya. Dia datang dengan penuh cinta, nawarin bantuannya buat kita beres-beres bareng, biar hati kita jadi tempat yang nyaman dan damai lagi buat dia. Nah, sebagai penutup, renungan kita ini nggak berakhir dengan sebuah perintah ya, tapi lebih ke sebuah undangan. Undangan yang tulus buat kita masing-masing merenung. Yuk, kita coba resapi doa ini dalam hati kita. Anggap aja ini kayak kita lagi buka pintu hati kita lebar-lebar dan bilang, Tuhan, silahkan masuk. Kita kasih izin ke dia buat mulai karyanya di dalam diri kita. Dan saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat jadi bahan renungan kita semua. Kalau hari ini Yesus masuk ke bait hati kita, kira-kira meja mana atau barang mana yang pertama kali perlu banget dia singkirkan? Apa yang paling menghalangi? Semoga permenungan ini bisa membantu kita menjalani sisa masa Prapaskah dengan lebih mendalam. Tuhan memberkati.